Dalam konteks kasih, orang Kristen mana yang perbuatannya bertentangan dengan konsep kasih yang diajarkan oleh Semua. buktikan Semua. mana? Iya, semua. Oke. Yang mana? Kasih itu pertama, hukum utama apa? Kasih kepada siapa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tapi juga itu pintar. Anda pintar berarti. Pintar. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya mentaati perintahnya atau membatalkan perintahnya? Menaati perintahnya. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhannya Yahudi yang dilakoni Kristen. Apa? Mengasihi Ya, itu kan kasih tadi loh. Kembali lagi, jangan muter kayak anjing kejar ekor. Kasih yang pertama adalah mengasihi Tuhan Bapa. Iya. Mengasihi Tuhan Bapa itu cakupannya di dalam mentaati hukum yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Betul. Mana hukum Taurat yang datang dari Musa yang dipraktikkan oleh Kristen? Nah, gini. Tadi kan pertanyaan saya, buktikan perbuatan orang Kristen yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang itu menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu dengar. Menjadi Kristen itu sama dengan, tapi Anda menyuruh. Menjadi Kristen itu sama dengan tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Itu menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen, maka siap-siaplah membatalkan seluruh perintah dari Tuhannya Yahudi. Maka orang-orang Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen membatalkan seluruh perintah Tuhannya Yahudi. Itu paham tidak sampai situ? Paham sampai situ? Kalau Anda kasih kepada Tuhan, jangan jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan. Kalian menjadi Kristen, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu karena kalian tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Makanya kalian lebih memilih menyembah kepada makhluk ciptaannya. Dalilnya mana? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Kalian sembah itu malah. Harusnya yang kau sembah itu Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Kalau kau kasih, kamu tidak akan meninggalkan Tuhannya Yahudi. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, mana ajaran kasih yang dilanggar oleh Kristen? Ya, Kristen itu berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru, makhluk kuburan disembah. Apalagi, jangan kau kotori hari sabatku. Orang Kristen merubahnya menjadi minggu. Jangan kau makan babi. Kristen makan babi. Apalagi, jangan kau tidak bersunat. Kristen bersunat. Apalagi, jangan kau menambahi Tauratku. Jangan kau mengurangi. Kristen menghapus semuanya. Jadi Kristen itu bukan kasih. Bukan kasih Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh untuk dosanya Kristen. Korbankanlah binatang, jangan korbankan manusia. Kristen balik, korbankan manusia, jangan binatang. Dibalik semuanya. Dibalik. Itulah kamu. Jadi di Kristen itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Justru karena melanggar ajaran kasihlah Kristen itu hadir di atas muka bumi. Gini Bang, jangan ngalur ngidul kemana-mana. Kita stay pada konteks, konsep. Kita berbicara tentang kasih. Kok ngalur ngidulnya kemana-mana? Saya simpulkan kalau gitu. Saya simpulkan, izinkan saya. Saya simpulkan. Kita belum berdebat. Kasih, dengar. Kasih kepada Tuhan menghapuskan Taurat atau mempraktekkan segala Taurat? Jawab. Kasih kepada Tuhan
mempraktekkan isi Taurat, atau menghapuskan isi Taurat? Coba, saya ingin uji dulu situ. Kasih adalah mempraktekkan segala isi Taurat atau menghapuskan segala isi Taurat? Dibuka mute-nya, Bang Petani. Bang, hukum Taurat itu turunan dari hukum kasih. Mulai ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, kalau kasih kepada Tuhan, dengar, kalau kasih kepada Tuhan, mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan Taurat. Pandangan Anda, Bang. Anda tidak bisa memaksakan pandangan Anda. Nah, kan dasarnya kasih kepada Tuhan. Kan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhannya Yahudi, menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat. Jadi Bang Suma ini bicara sendiri, komentar sendiri, gitu. Pertanyaan saya jelas, pertanyaan saya itu jelas. Apakah kasih kepada Tuhan membatalkan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Dengar baik-baik ya. Hukum Taurat itu bentuk praktis dari hierarki yang lebih tinggi yang disebut hukum kasih. Mulai ngaco. Kasih itu menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Kasih tidak menghapuskan. Anda logikanya salah, Bang. Kasih itu hierarki berarti oke, baik. Nah, Kristen ini pelaku Taurat atau pembatal Taurat? Kami pelaku kasih. Udah selesai kan? Buktikan di mana hukum Taurat yang bertentangan dengan hukum kasih. Buktikan. Dengarkan saya. Hukum kasih itu adalah menjalankan segala hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yosua 22 disebutkan bahwa kasih adalah mentaati dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu melalui Musa. Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Musa. Tetap mengikuti segala perintah yang diajarkan oleh Musa. Berpaut kepada aturan yang datang melalui Musa. Berbakti kepada Tuhan melalui ajaran Musa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu kasih. Jadi esensi dari semua hukum-hukum itu adalah kasih, kan? Artinya kasih betul. Lebih tinggi. Iya, kasih konsepnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena semua justru kamu itu aneh. Hukum Taurat itu ketika dikatakan kasih kepada Tuhan, menurut hukum Taurat adalah melakukan dengan setia hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, yaitu dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala aturan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terpaut kepada aturan Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai dengan diperintahkan Musa. Oke, jadi Anda sepakat tidak? Kasih lebih tinggi dari hukum Taurat. Anda sepakat tidak? Tidak bisa disebut kasih kalau tidak melakukan Taurat. Implementasi, manifestasi, intisari daripada Taurat itulah kasih. Untuk mendapatkan kasih, orang itu wajib hukumnya mempraktekkan hukum Taurat. Bahlul. Oke. Bagaimana mungkin Anda mau disebut kasih sementara Anda tidak mempraktekkan? Yang disebut kasih itu mempraktekkan Taurat, setia dengan menjalankan perintah hukum yang diperintahkan Nabi Musa. Mana perintah Nabi Musa ibadah minggu? Oke. Perintah Musa ibadah minggu mana? Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Ya sederhana juga ini. Mana perintah Musa ibadah minggu? Melakukan ibadah minggu itu perbuatan yang tercela atau perbuatan kasih?
beribadah kepada Tuhan. Saya ulang lagi, mana perintah Musa ibadah minggu? Orang Kristen tidak kitab Kristen tidak mengatur detail, dia mengatur konsep. Itulah saya katakan Kristen itu berdiri di atas pelanggaran ajaran kasih. Agamamu itu berasal dari pelanggar kasih. Kasih itu menjalankan segala perintah Taurat dengan setia. Itu baru kasih. Kalau Kristen itu bukan kasih, itu kasino indro. Kamu diskusi itu pakai otak napa sedikit? Pakai otak sedikit aja, sedikit aja. Saya jelaskan ya Bang Suma ya, tapi diam ya, jangan potong-potong ya. Di dalam teori hukum ya, gagasan itu lebih tinggi dari aturan teknis. Jangan potong Bang. Kasih itu adalah gagasan besar yang melahirkan aturan praktis seperti hukum Taurat. Kasih itu di atas aturan praktis. Dia ada di level gagasan. Itu perlu belajar lagi tentang Hans Kelsen, tentang teori hukum itu. Nah, terus yang kedua Bang, ya, aturan praktis. Jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu. Itu lahir dari gagasan yang disebut kasih. Jadi hukum Taurat, kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu turunan dari hukum kasih. Kasih itu gagasannya lebih tinggi di atas hukum Taurat. Jadi, kalau soal praktis, hal-hal praktis harus A, harus B, harus C, itu tidak relevan lagi buat orang Kristen di masa perjanjian baru. Itu tidak relevan lagi. Nah gitu dong, akui. Kan gitu lebih bagus. Lebih baik kau jujur bahwa di Kristen itu nggak ada kasih. Dan selesai dari tadi saya belum habis bicara. Ujung-ujungnya ngaku juga. Ternyata memang nggak cocok, nggak relevan lagi. Memang. Karena Kristen, kan tidak salah yang ku bilang. Kristen itu agama yang membungkus ajaran kasih supaya tidak lagi diajarkan. Lalu mengatakan kami kasih loh. Ini begini, belum habis jelaskan. Gitu. Lah Anda sudah mengakui, kami cuma butuh pengakuan bahwa ternyata agama ajaran kasih itu sudah tidak relevan lagi dengan Kristen. Selamat. Hukum Taurat tidak relevan lagi dengan kekristenan karena kita mengacu. Ya udah, berarti tidak ada lagi ajaran kasih di Kristen, karena untuk sampai kepada level kasih kepada Elohim harus dengan setia menjalankan segala aturan, perintah, ketetapan, ketentuan Elohim yang datang kepada Musa. Aku ngomong lain, lo ngomong lain. Ya, saya menanggapi pengakuanmu yang mengatakan bahwa dalam Kristen tidak relevan lagi. Ya sudah, berarti di Kristen tidak ada kasih. Terima kasih. Saya bilang hukum Taurat tidak relevan lagi karena kita menggunakan hukum kasih, hukum yang lebih tinggi, bukan berarti hukum kasih tidak ada. Lu ngaco, lu ngarang sendiri. Dompala, dengar. Kasih itu bisa dikatakan kasih orang itu kepada Tuhan. Dengar. Pasang mulutmu. Nah, biar kuludai masuk, biar kau paham ini. Kasih itu bisa tercermin hanya ketika orang itu dengan setia melakukan segala ketetapan, hukum, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan yang datang melalui nabinya Musa. Kamu tidak melakukan itu semua, lalu mengatakan kamu kasih, itu namanya paluka. Itu namanya anak setan. Itu namanya asu berpakaian domba. Dengarkan lagi, sekali lagi. Buka mulutmu. Dengar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru disebut kasih. Kamu tidak melakukan itu semua, tapi kamu tampil. Kristen itu kasih loh. Mau ku tampar mukamu pakai sendal, mau? Mau? Syarat kasih, dengar. Syarat kasih, dengar. Orang bebal, dengar. Kau masih punya kuping kan? Dengar. Syarat orang itu disebut kasih ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan melalui Musa. Sedangkan Kristen agama yang menghapuskan semua perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa.
Lalu Kristen mengaku kasih. Kristen mengaku kasih, tetapi tidak melakukan, bahkan membatalkan segala syarat untuk kasih. Syarat untuk kasih kamu hapus. Habis itu kau mengatakan, Kristen itu gak makasih loh. Kau kalau dekat-dekat sini, ku cebur kau di got. Boleh saya bicara Bang Suma? Ya, dengarkan. Ini, kau bicara habis ini. Dengarkan. Orang bisa disebut kasih apabila dia mempraktikkan hukum Musa atau tidak? Jawab. Mempraktikkan hukum Musa. Ya, gitu dong. Oke. Apakah kemudian Kristen makan babi? Kristen makan babi. Nah, apakah itu mempraktikkan hukum Musa? Mempraktikkan hukum Musa. Hah? Iya, karena kami bukan orang Yahudi. Saya Kesian. Udah, kamu turun ke bawah, kamu ke bawah. Kau di bawah cuci piring. Hus. Cuci piring. Kau enggak pantas dialog dengan saya. Jadi saudara-saudara, lihat kalimat terakhirnya. Kami mempraktikkan perintah Musa. Kenapa? Karena hukum Musa itu bukan untuk kami. Hei, Bahlul, Dongo, Dompala, anak kucing, anak tikus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya panggil kau anak tikus? Karena kau tidak punya otak. Tikus masih cembu marah. Ngapain lu Bang Suma sama-samakan aku sama manusia tadi itu? Sorry dong, tikus aja nggak mau disetarakan samamu. Dengarkan. Syarat untuk kasih kepada Elohim harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ternyata kamu tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kamu tidak untuk mendapatkan kasih utama dan terutama, kamu tidak lolos ke sana. Makanya di Matius 19:16, Yesus, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Nah, berarti untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi Yahudi dulu. Dompala, Kardoba. Untuk mendapatkan hidup kekal harus turunan dari Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi, ngaku-ngaku turunan Yahudi, itu jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3:9. Itu serigala yang nyamar domba. Oke? Jadi bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya adalah dinul Islam. Jangan kau bebal. Jangan kau sok paten. Jangan kau sok pintar di hadapanku. Jangan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengatakan bahwa taat kepada hukum Taurat karena makan babi itu bukan perintah kami, itu sudah mencederai ilmu pengetahuan itu. Itu sudah merusak akal sehat. Itu sudah melanggar etika dalam berpikir. Itu sudah merusak norma-norma ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan relevansi, baik berdasarkan logika maupun berdasarkan hukum Taurat itu sendiri. Maka saya katakan betul, kamu memang cocok menjadi pemakan hama saja. Bukan hama kamu itu, tapi pemakan hama. Pemakan hama kau itu. Hukum Taurat itu kalau dilaksanakan baru disebut kasih. Kalau tidak dilaksanakan, mau kau robek mulutmu, kami adalah penganut kasih loh. Nggak ada. Bullshit. Itu semua penipuan, pembohongan. Syarat untuk kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, dan Yesus Matius 5 nomor 19. Jadi kalau kamu mengatakan kasih gini, ya itu kasihmu. Kasih ibu kepada kamu, tetapi kasih buta, kasih tuli, kasih buta.